Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sahabat kemanusiaan. Alhamdulillah di malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ya. Ngobrol santai. Kita hadirkan YouTuber plat BP. Langsung ketuanya. Turun gunung. Turun gunung. Ya, turun gunung ya. Ketuanya kita ada. Ini dalam rangka adalah seperti yang kita lihat ngobrol kemanusiaan bersama YouTuber plat BP. Kemudian kemana lagi Rohingya? Selamatkan nyawa. Nah ini temanya kayaknya nggak tahu nih. Menurut YouTubers ini berat atau ringan gitu ya? Berat ya? Ringan lah ya. Semi. middle. Ya. Dan tentunya juga kita di tempat yang ya sangat familiar lah ya. Ayam ternak Pak Pres. Ya Pak Pres? Oh, Siap. Sampai kaosnya aja nge-share saya. Kejar tayang ini. Hah? Kejar tayang. Kejar tayang. Jadi teman semuanya kita buka aja langsung aktivitas apa ya, ngobrol-ngobrol santai ini. Sambil pesen boleh kok, pesen kopi, Oke, pesen ya. Kopi. Hah? Ya kita hadirkan juga alhamdulillah. Saya sebutin dulu nih satu ya. Ya. Ini Mas Demang. Halo. Halo dulu. Halo. Mas Demang. Banyak kamera ada Kamera, Pak. kamera. Kalau nggak kuat lambaikan tangan gitu. Ada Mas Rian. Halo. Nanti terkait dengan beliau cerita tentang channel seperti apa nanti ada alhamdulillah juga hadir kalau kita manggil Bang Ronio. Bang Ya kan? Ronio. Bang Ronio beliau juga mewakili aksi cepat dengan Pulau Riau. Ya. Siap. Nanti beliau juga sharing-sharing lah seperti apa sih pergerakan ACT sehingga kita ngobrol bareng dengan YouTubers itu. Nah ini yang asik. Ya, Ini Pak kita Pres. duduk VIP sekarang. Duduk VIP, iya dong. Samping Sama Pak Pres. Presiden. Jarang-jarang loh. Ownernya langsung. Maka Kemarin kan marah-marah kan, ini enggak. Ya alhamdulillah kita langsung aja lah ya. Kita sesi yang pertamanya yang mana dulu nih kita enaknya denger nih. Karena ngobrolnya agak santai. Sambil nanti kalau pesan menu bakso juga ini belum jalan. Kita ke siapa dulu nih kayaknya? Santai tapi berisi. ini dulu Tuan Rumah dulu. Oh iya. Oh iya dong. Sebelum dia pergi. Iya, dan sebelum dia pergi. Kalau nggak ada restu nih bahaya. Ya, tapi cuman kalau pergi ntar dia keterlaluan. Betul. Ya, kita pengen tahu dulu kenapa sih Dok? Ya, dari Pak Pras dulu ya. Oke, Pak Pras, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, terima kasih banyak. Saya sampaikan yang pertama ke ACT, teman-teman ACT dan tentunya teman-teman Plat BP Batam ya sudah singgah di Ayam Karomas Pak Pres, mudah-mudahan bisa nyaman di sini. Ya. Kami mungkin tidak bisa memberikan yang lebih banyak karena posisi memang keterbatasan tempat dan lain sebagainya. Ya intinya kami ucapkan terima kasih banyak kepada ACT Kepri dan tentunya teman-teman dari komunitas YouTuber Plat BP Batam. Terima kasih banyak. Sip. Luar Mantap. biasa, tepuk tangan dulu. Mari kita tahan. Kita hadirin Johor ya. Tadi kita tahan, nggak boleh ke belakang. Nah, tetap sedih dulu Pak Pres. Kan sambil ya Saya nengokin dulu. kalau kayak kewalahan tim baru turun gunung juga ya. Nah, tentunya tadi selaku tuan rumah udah sharing-sharing lah, membuka diri dan terima kasih. Nah, tentunya kita ingin tahu juga ya teman YouTubers, kenapa sih ACT kemudian kita ngajak Plat BP itu kita berkolaborasi ngobrol tentang kemanusiaan. Pernah sih nggak sih ngobrol tentang kemanusiaan sebelumnya? Sebelum belum. Belum ya? Belum. Pengen tahu nggak? Ya itu makanya Ya. kita itu sebenarnya memendam pertanyaan mendalam. Bahasanya lebih. Jadi kok bisa-bisanya ACT berinisiatif ini seperti apa gitu loh. Oh Dasarnya. iya. Itu idenya kayak gimana gitu. Saya juga kemarin habis mikir ngapain gue bisa langsung kita eksekusi gitu. Nah ini ngobrol. Nah ini yang punya ACT. Ya mungkin Bang Rono bisa jelasin Bang, kenapa sih kita duduk di sini ngobrol-ngobrol tentang kemanusiaan? Apa sih Bang yang mendasari? Siap. Terima kasih Bang Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Pak Pres telah menjadi tuan rumah
sebenarnya ini yang kedua kali nih. Ya. Jadi kita bisa bersilaturahmi di sini. Terus ketua YouTubers Plat BB Batam. B Batam. Ketuanya langsung. Malam ini pakai baju merah lagi. Ya, terima kasih Bang ya sudah mendukung. Apa panggilan tadi, Pak? Mas Demang. Mas Demang. Wah, ini. Kalau tanya nama lengkapnya nanti. Oh, nanti ya. Itu tanya. Satu lagi ada Abang Anda juga ya, yang luar biasa Bang Rian. hot di Batam. Bang Rian, tapi agak ada ala-ala Koreanya juga. Nah, jadi ini berawal sebenarnya kita mau mengangkat isu saudara kita Rohingya yang terdampak di Aceh Utara. Iya. Iya. Ini berapa hari yang lalu ya? 4 hari yang lalu ya? 4 atau 5 hari yang lalu. Berita di sana itu pertama sekali yang menyambut di sana itu saudara kita di Aceh kan, Aceh Utara, masyarakat nelayan nih, nelayan. Nah hari itu juga langsung tim ACT dan relawan kami langsung turun ke sana. Oke. Nah, jadi hampir lebih kurang 98 saudara kita yang terdampar di sana. 98. 98. Nah itu hari pertama memang ACT memang kami sesuai namakan kan aksi cepat tanggap. Jadi atas isu ini kemarin kan viral tuh di medsos di mana-mana. Iya, betul. Akhirnya seluruh cabang ACT se-Indonesia kami lakukan gerakan-gerakan serupa. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat untuk kebutuhan saudara kita ini. Jadi khusus di Batam nih Pak Bres. Siap. Teman-teman juga sudah bergerak nih. Tadi kan rame Pak Bres di depan, rame banget tadi Ya. yang suaranya tuh teman-teman. Penuh ya? Ya. Maksud Pak Bres ini sana tuh penuh kalau bisa dilihat sebenarnya. Itu teman-teman tuh sudah turun ke jalan Penggalangan dana. penggalangan dana Pak Bres. Tiap hari, udah tadi hari keempat. Jadi kawan-kawan relawan ini semangat sekali gitu bagaimana mau menyampaikan keadaan saudara kita ini dan sekaligus kalau ada yang mau berdonasi itu langsung ditampung sama ACT. Nah, jadi melihat semangat itu akhirnya kami dari ACT nih bagus ya. Kita berpikir juga, oke secara offline-nya kita udah edukasi masyarakat Batam. Tapi mungkin jalan itu mewakili 10 atau 20% saja. Nah kami terpikirlah kemarin tuh langsung ingat Pak Pres, kita kumpulin langsung juga ketua YouTubers Plat Batam, Bang Indra juga. Bagaimana pesan ini sekarang kita sampaikan secara online. Oke. Jadi mungkin nanti follower teman-teman yang lain kita akan ceritakan kondisi-kondisi yang ada di sana. Nah sedikit tentang Rohingya ini ACT bukan kali yang pertama, ini mungkin yang ketiga kali lah. Oke. Setelah tahun 2015 yang lalu kan, itu hampir 500. Nah ini udah kejadian kembali. Jadi apa sebetulnya secara kemanusiaan kita berbahasa manusia. Kalau konsep kemanusiaan itu bagaimana memanusiakan manusia. Betul. Kita tidak lihat siapa hadiah, asal dia manusia. Nah kan hilang Pak Pres. Nah itu sebenarnya kekhawatiran itu. Nah tentunya ini yang ingin kita sampaikan pesan pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, kami dari ACT senang sekali dan juga saya juga baru kenal ya. Nah, senang sekali dan mudah-mudahan malam hari ini kita bisa bincang-bincang soal ajakan kemanusiaan. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin sahabat dermawan yang lihat live kita, sekali lagi kami sampaikan teman-teman bisa bagikan live channel ini. Share. Dia share, di like, di share, kemudian maupun ada yang bertanya, komen juga boleh di aksi cepat tanggap Glorio. Nah, tadi luar biasa ya. Kalau maksudnya menyemangatin kita lagi nih sebagai insan ya, kalau misalnya kita ini manusia. Kalau ada saudara kita butuh bantuan itu kayaknya rasa-rasanya kita pengen bantu gitu ya. Cuman bantunya seperti apa? Nah, kita ngomong dulu nih sebelum atau ke Mas Demang dulu lah ya, baru ke Mas Rian ya. Nah, Mas Demang dulu nih. Gimana Mas? Kalau menurut Mas terkait ini kan kita ngobrol tadi dari Bang Doni bahwa Rohingya saat ini ada 94 ya? 98 yang ada di Aceh. Mungkin tadi baru sempat menyampaikan aksi kita terus dan memang dan hari ini kemarin ya barunya Humanity Food Truck kita, kemudian Humanity Global Water, kemudian juga ambulans rescue, ambulans hospital kita juga kita hadirkan ke sana. Oke. Nah, kita ngelihat nih dari teman-teman kita terus dari Mas Demang nih, gimana Mas? Menurut Mas Demang? Kalau saya sih sebenarnya yang
tertarik pada satu kalimat tadi sebenarnya. Kita itu gimana caranya memanusiakan manusia, itu sebenarnya menjadi garis bawah, atau garis bawah tambah tebel huruf besar semua mungkin gitu. Jadi sebenarnya kayaknya semua orang itu berhak memanusiakan manusia dan juga wajib memanusiakan manusia, apapun kalangannya loh ya, kan bisa jadi dari siapapun jenis, apapun dia jabatannya, apapun dia kedudukannya, apapun dia sukunya kan itu jadi universal, tidak mandang suku, agama, warna kulit atau apapun. Kalau seseorang itu sudah menyandang gelar manusia, berarti memang harus kita anggap sebagai manusia. Iya. Itu memang kayaknya memang harus kita doktrinkan ke setiap orang bahwa kita itu wajib punya pemikiran seperti itu. Saya itu seperti itu. Dan Sempat ada pengalaman nggak dunia kemanusiaan? Kayaknya banyak banget nih. Pengen tahu backgroundnya dulu deh. Mas Jombang itu backgroundnya sebenarnya apa sih gitu ya? Ada yang belum tahu kan barangkali. Mas, backgroundnya apa sih Mas? saya itu kalau di sosial, saya sekarang aktif di tim Solar Cell Batam. Oh, Solar Cell. Solar Cell itu untuk penanganan pemasangan lampu khusus untuk rumah ibadah. Nah ini termasuk ini manusia juga. Dan pas utamanya di hinterland yang sekitar Batam, sudah jalan 5 tahun ini. Jalan 5 tahun. Masa Solar Cell tuh, Bang? Ya. Jadi khusus untuk Saya besok langsung diajak ini. Soalnya mau ke itu kan, Kemana tuh? ke pulau. Besok. Oh, iya. Waduh. Saya langsung diajak ini. Jadi tim itu memang tim kami termasuk itu udah jalan 5 tahun, udah di 55 lebih pulau. Berarti 55 titik solar cell atau satu pulau satu solar cell atau banyak? Rata-rata satu pulau itu kan pulau kecil kan itu, jadi cuman ada musola satu kecil, terus ada rumah hendaknya kecil, itu aja yang kita pasang. Oh, ini menarik. Ngobrol sebelum Rohingya, saya ingin tahu. Itu solar cell sendiri, apa namanya? Proses pendanaannya apa? Iya. Pendanaannya dari mana tuh? Sama ini kita kan komunitas ini kan banyak berkumpul di Muka Kuning awalnya. Dari PT Muka Kuning itu teman-teman tim komunitas itu saya sebenarnya pengen agak apa namanya, mendoktrinkan ini ke orang-orang juga, agak meleburkan ini keinginan tim Solar cerita dulu ya biar aman-aman. Enggak, saya tuh pengen, Kalau ketua yang ngomong aku. enggak bisa nggak disinkronkan nanti sama ACT kan gitu. Bisa banget. Jadi Karena sama Pak Pres bilang bisa kan? iya, karena kan kemanusiaan juga. Nah, Masuk sampai ke pelosok-pelosok, ya kan Bang Ren kan? Iya. Nah, apalagi nanti kita dari YouTuber Pak GP ikut support juga, Bang. Pasti. Saya tukang ini aja, nanti tarik kabel Pak. Jadi komunitas kami itu ada beberapa, antara 15 sampai 20 orang yang berkecimpung di situ. Itu kami memberikan himbauan kepada majelis taklim atau karyawan-karyawan di Muka Kuning bahwa kami itu punya program untuk pemasangan lampu solar cell khusus untuk masjid, musola dan rumah dai yang ada di pulau-pulau. Bahwa kita merasa penerangan itu adalah seperti emas kalau di pulau-pulau di hinterland itu. Nah, terus kita doktrin ke orang-orang, sebenarnya bukan doktrin sih, cuman kita memang mengajaknya agak ditekan, cuman ya agak lembut sebenarnya gini. Ini ngomongnya gini. Ini ngeri. Seandainya niat kita itu mau, silakan Anda itu berdonasi ke kami, silakan berdonasi, kita kumpulkan, kita alokasikan ke sana, tapi jangan bertanya untuk apa uang itu, yang jelas itu akan kita realisasikan ke sana. Jangan bilang itu, jangan kasarnya gini, nggak usah berpikir itu minta laporan, nggak usah berpikir minta reng-rengan tulisannya kita beli apa. Yang jelas kalau Anda berdonasi, ya udah Ikhlaskan. Ikhlaskan. Mungkin itu bisa jadi bensinnya perjalanan, itu bisa jadi makanya rekan-rekan yang kerja di sana, mungkin itu bisa untuk beli panelnya, untuk bisa pasangin, terus itu menjadi satu rangkaian. Nah, ikhlaskan saja nih. Kalau memang ikhlas, sumbanglah. Kalau nggak ikhlas, nggak usah nyumbang, daripada membebani kami sebagai komunitas itu. Kalau bahasanya ngedumel. Nah, daripada ngedumel. Karena kemarin juga ada beberapa orang yang dari itu
ada laporannya nggak ini, ada ini nggak ini. Jadi itu sebenarnya agak membebani kinerjanya komunitas. Nah, Jadi tadi kalau ngobrol udah 50 lebih, 50 pulau. 55 pulau. Masya Allah. Berarti 55 pulau itu banyak Ah. tuh Pak Pres. satu pulau satu titik berarti. 1 atau 2 titik. Pulau Karas itu ada 3 titik. Itu keren dah. Wan. Ah. ini. besok. Nah, datanya ini yang mahal nih Bang Demang. Iya. Data ada di saya juga atau Nanti kita ke Ah, harus khusus kayaknya. Next time kita jadi ya kan? kalau seandainya pengen intip-intip, nanti ketik di tim Solid Solar Cell Batam di Facebook ada atau di YouTube juga ada. Memang khusus tempat ibadah. Khusus tempat ibadah. Masya Allah. Itu luar biasa. Ya. Jadi di situ kan Saya saya golek dulu nih, golek dulu. Emang ya kan? Kita nggak tahu karena kan sebagai ketua YouTuber Pak BP itu kan punya penyandang luar biasa ya. Dapat amanah, kemudian apa kan orang pasti ternyata aktivitas sosialnya juga jangan-jangan aktivitas ACT di Kepulauan Riau belum sebanyak beliau. 5 tahun, 5 tahun. Bang Demang cukup seorang diri kan. Seorang diri. Udah 50 pulau. satu komunitas. Satu komunitas kan. Ah. Kita nih udah 3 tahun, kayaknya baru berapa 2-3 pulau saja. Oh. Nah, Ini ini perlu kita Makanya belajar ini. Kita terusin deh, kita terusin nanti. Ah. Kita kan udah jalan 5 Jangan lupa tahun. dibawa juga itu plat BPP apa Batam juga. Udah jalan 5 tahun, jadi jadi udah satu. programnya kami itu per bulan malah. Hmm. Nah, jadi 5 Sebulan tahun. satu? Sebulan satu. Minimal harus 1. Dan semuanya itu tidak ada beban apapun di masyarakat pulau itu, tidak ada di beban apapun tidak ada. Jadi tinggal kita survei ke sana, kita Pasang. data apa yang kekurangan di sini, lampu berapa titik, misalnya satu masjid ini berapa 20-30 titik kan kita pakai yang DC kan. Terus rumah dainya ada 25 titik, udah langsung kita pasang apapun kita tidak bebankan ke sana. Iya. Jadi mulai air yang untuk pengisi akinya kita pakai aki yang basah selama Aki basah ya? Nah, terus karena itu lebih murah dan lebih simple. Simpel ya kalau habis tinggal isi. Nah, Budget satu titik Nah berapa? ya ini nih, saya mau Banyak. tanya tadi tuh. Udah Nah, gede nah, kalau Pak Pres sudah langsung langsung tangan. budget. Bisnis soalnya. Udah bisnis masalahnya. budget itu Iya budget untuk Langsung. sosial ya. Pak Pres sudah nggak sabar misalnya. budget itu kalau kita tergantung sama titiknya di sejauh mana. Oh gitu. Kadang-kadang kita kemarin paling jauh yang kita pasang itu di Pulau Dahan, Pulau Bahan yang ada di Kabupaten Moro. Berarti kalau di Kabupaten sana Moro. berapa lama tuh? Nah, perjalanannya kalau enggak 3-4 jam. Oh, 4 jam. Ya, saya Ah. Biasa tuh. Hah? Keren lah. Kita aja ke Tanjung Pinang itu 1 jam kan? Iya iya iya. Ini ke Moro 4 jam. 4 jam. Terus itu paling jauh. Terus yang paling dekat program kita besok hari Ahad kita ke Pulau Tanjung Sau. Jadi Nah, kita boleh nyebrang juga. dari Boleh. Bilangan Iya. yang terbuka. Ada. Nah, Penentuan titiknya itu yang menentukan siapa? jadi gini, Atau kalau memang ada informasi, Kak, di sana kayaknya sepertinya ada yang membutuhkan. ternyata orang pulau itu dia dai-nya itu punya komunitas. Oh. Jadi salah satu dai kita pasang, nanti dai lainnya punya aku dipasang, punya aku dipasang. Jadi kuartet itu banyak. Jadi istilahnya karena satu, kemudian yang lain tahu, akhirnya ingin juga dibuatkan solar cell sana. Betul, betul. Akhirnya itu akhirnya menyemangatin teman-teman solid solar cell untuk terus istiqomah. Betul. Bang, kapasitasnya bisa disesuaikan juga ya maksudnya untuk sekian kata. Oh bisa. Jadi rata-rata kita tuh nggak, kalau orang pulau itu gini, kita mengapa kok kita selalu bilang hinterland seperti ini atau orang pulau seperti orang, karena memang kenyataan seperti itu. Penerangan listrik atau lampu itu saya seperti bilang tadi ibarat emas kalau di sana, sangat susah. Dan tujuannya apa sih? Saya pernah ada banyak orang bertanya, karena saya kan di sini di bagian human public speaking ya kan. Jadi saya lebih banyak berbicara ke orang. Jadi fungsi pengennya apa sih tim Solid Solar Cell ini? Orang pasti pengennya itu masjid itu bisa sholat 5 waktu dengan adanya speaker. Masya Allah. Gitu. Karena listrik di sana kalau yang rata-rata pakai genset ada beberapa pulau pasti pakai genset ya. Itu genset mereka nyala dari jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Habis itu mati. Habis itu gelap gulita, habis itu tidak bisa ada suara speaker, tidak ada suara mic. Kita adzan pun cuma sendiri. Pernah ada di pulau
Dahan. Di Pulau Dahan itu tahu nggak? Tahu yang Biasa. marka jalan warna oranye itu? Marka Itu jalan. sampai untuk Toa. loh. Apa enggak? Ya Allah, saya itu sampai yang jalan. Lihat sendiri ya. Itu tuh. iya, lihat sendiri sampai di-shoot sama teman-teman. Ini loh. Seperti ini di Pulau Dahan Kayaknya itu. ada di channelnya. Hah? Kayaknya Ada ada channelnya nggak? Ada. Ada ya? Wah. Kita lihat. nanti ulik-ulik di channel ya. Jangan lupa. Kalau di YouTube nanti dikasih ada tagarnya TSSCB. Tim Solid Suara Sel Batam di TSSCB Berarti nanti. sikat semua. Bukan, ya. Itu sikat semua? TSSCB itu nanti keluarkan lebih gampang. Kalau enggak ya Tim Solid Suara Sel Batam. Oke, teman-teman Ya. teman yang lihat nih ya. Padahal kita Kok jadi cerita saya ya? Kita tercengang, betul. Nggak bisa berkata apa-apa gitu. Ya, tapi benar. Lagi-lagi sebenarnya ACT itu sedang juga buat program itu adalah ini apa namanya lokal. Lokal itu apa? Ini bisa dikolaborasikan. Ya, betul. Karena kita lagi-lagi kan Kepri ini kan unik ya, kita kepulauan. Sebenarnya program yang masif itu yang seperti ini sebenarnya selain kapal, kemudian pengadaan air di pulau-pulau, Betul. kemudian pengadaan listrik di pulau-pulau. Ini yang luar biasa Pak Bas. Ini investasi akhirat yang itu luar biasa, apalagi perjalanan tadi sampai 4 jam loh. Kebayang 4 jam. Pak Ora nih, eh, besok kita agendakan. iya. Harus langsung. Sama Bang Rian juga. Kenapa kok nggak gandeng Ya, Plat BB. Batam? Teman-teman sempat diajak Iya. nggak Plat Gini. BB? Ya, YouTubers nih. Kita itu kadang-kadang teman-teman itu pengen silent aja. Silent aja. Bukan, maksudnya kan rata-rata kan dari tim solar cell Tim kan? Solid Suara Sel lah. Itu kan di luar tim apa komunitas kita yang di Plat BB kan? Karena sudah diwakili saya mungkin. Oh iya. Kita juga pengen jadi Bang Rian ya? Betul, betul, betul. Karena itu komunitas terbuka, swear sangat terbuka Mungkin sekali. itu udah otomatis karena udah ketua. Tapi ya lagi-lagi ya sosok Mas Demang ini sangat menginspirasi sekali buat kita ya, apalagi dunia kemanusiaan. Dan ini kalau bahasa kita tuh Bang Roni, kita udah volunteerismnya luar biasa. Luar biasa. Beliau sampai udah 50 pulau. Iya. Saya aja mungkin yang teman-teman di Aceh itu mungkin Pak Nizul ya mungkin di belakangnya teman-teman bisa lihat ya. Sampaikan Itu bisa tangan jadi itu. ya, sampaikan kamera. Ya jadi kita belum sampai sejauh itu aktivitasnya. Ini Oh, iya. inspirasi. Nah, lagi-lagi kayaknya banyak yang akan kita ulik, tapi kita kasih kesempatan dulu nih Bang. Ya. Ya. Iya dong. Ini soalnya bajunya Bang ada merah, ada hitam gitu loh. Ada YouTuber Oh, iya. dua-duanya. Ketua itu merah. Oh, Merah. Biar lebih semangat. Nanti kayaknya nanti saya pesan satu udah masuk anggota ya. Oke Bang Rian. Bang Rian, mau Bang? Nuntut aja, kenapa YouTuber Plat BB nggak diajak gitu aja? Langsung aja Iya berarti. lah. Gimana Kita Bang? juga Tadi pengen kan kita terkait dengan kemanusiaan. Nah sebelum nanti gimana menurut Bang Rian kemanusiaan Rohingya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kayaknya suaranya boleh angkat dikit. Dan ini banyak speakernya. Banyak speaker. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rian, channel YouTube saya Batam Milenia. Karena baju saya masih hitam, jadi saya untuk memanusiakan manusia itu saya masih belajar. Masih tahap belajar karena masih hitam. Hitam. Kalau masih Demang sudah merah. Jadi Udah menuju putih ya. iya. Dan Asal jangan rambutnya ya. Dan karena Mas Demang juga untuk pengalaman ya, dia bisa dijuluki ketua komunitas. Hampir berbagai komunitas sudah pernah Ikut. diikuti Mas Iya, Demang. iya. Set. Sementara saya baru mau mulai ikut komunitas, kan gitu. Dan belum Jadi menetas. Ingat tuh, ceritanya gimana bisa ketemu Mas Demang? Awalnya jadi kita tuh di YouTuber. YouTuber, kita baru mulai 1 tahun yang lalu. Dan begitu kita mulai kita langsung full. Full speed ya. Ya, jadi Pokoknya semangat lah. jadi kita ibaratnya tuh untuk terjun di YouTuber ini memang kita udah kerahkan semuanya. Jadi semua kita gunakan. Dan waktu itu ada acara. Jadi ya kita udah langsung pakai baju YouTuber. Waktu itu mungkin belum ada lah orang pakai baju itu gitu. Nah, pas jalan Mas Demang nengok, melihat kita gitu. YouTuber ya? Iya.
Ternyata banyak. Saya kan gini, ini YouTuber kok saya nggak kenal. Kalau YouTuber di Batam paling ya kenal lah paling. Jadi waktu itu ya kita orangnya gimana ya, supel sih. Jadi apapun yang kita lakukan kita tuh pede. Pertama saya yakin dengan kepercayaan diri tadi kita tuh bisa melakukan apa aja. Mulai dari usaha, terus ikut komunitas-komunitas. Kemudian terus kita sudah ikut beberapa komunitas. Tapi memang belum ada yang bikin kita itu terketuk gitu. Untuk karena kan kebanyakan itu ya saya nggak berbicara inilah ya, cuman kebanyakan itu ada kepentingan tersendiri lah gitu, kepentingan pribadi lah dimasukkan di situ gitu. Jadi kita belum, kalau ACT kan saya lihat sudah besar gitu kan, sudah besar. Jadi saya lihatnya itu awalnya kan aksi cepat tanggap dan setiap acara-acara komunitas ACT kan selalu ada. Jadi makanya kemarin itu pas ada di undangan di YouTuber Plat BP, saya tertarik, saya mau ikut gitu. Jadi saya mau ikut. Ya pertama saya mau belajar dan ternyata di komunitas itu ya persaudaraan itu ternyata melebihi segalanya gitu. Jadi saya sudah ya ternyata ya itu tadilah silaturahmi menambah rezeki itu ternyata memang benar nyata gitu. Dan itu ya langsung dipraktekkan karena jujur aja saya memang selama ini sih di dunia usaha. Jadi kalau di dunia usaha itu kan kita yang real aja. Kita jual dapat uang kan gitu. Ternyata ada beberapa usaha yang nggak real dan itu pun nyata gitu. Nah, di situ saya masih tahap belajar dan kemudian kita ikut di YouTuber Plat BP itu banyak sih dilemanya. Jadi kita dulu pakai tim, terus ya namanya kepala kan sama hitam tapi pemikiran kan masing-masing. Ya udah, jadi kita belajar. Ya saya sempat dengar juga tentang Rohingya di Aceh itu kan pakai perahu waktu itu. Jadi saya lihat maksudnya mereka itu gimana ya? Kalau kita di posisi mereka, waduh, nggak sanggup lah gitu. Jadi dan ternyata aksi cepat tanggap sudah duluan di sana gitu, luar biasa. Jadi saya termasuk inilah bangga lah karena ya kita nggak berbicara tentang satu kelompok atau satu ini, kita berbicara tentang manusia. Jadi saya rasa manusia itu ya memang harus dimanusiakan. Betul. Ya. Jadi memang luar biasa lah gitu. Saya melihat komunitas-komunitas yang untuk kemanusiaan itu saya ya gimana ya, bangga lah gitu, salut lah gitu. Karena saya belum bisa seperti itu. Betul. Mengerahkan waktu, tenaga, pikiran gitu sih. Jadi dan kita juga bangga dengan ketua kita juga. iya, ketua tetap Bang Demang 2 periode. Tahun ini kayaknya ada pencalonan lagi ya. Jadi Calonkan lagi kok punya. Yang terakhir 8 tahun. karena saya ada di YouTuber Plat BP itu biasa saya manggil kan Mas Demang. Iya, Mas Demang. Terus ada yang manggil Bang Demang. Jadi saya juga berpikir enak juga manggilnya Bang Demang. Masa orang Jawa dipanggil Bang? Itu kena bawaan rambut. Dari abang dia. Oke, paling dari saya segitu. Oke, untuk Masya Allah ya, LP. tadi teman-teman semuanya sambil ngobrol santai. Jadi kalau saya shoot itu matanya itu berkaca-kaca itu ngomong. Iya nggak sih? Bikin nangis rasanya. Tapi ya kayaknya karena kita depan kamera kayaknya. Ya alhamdulillah. Sudah menyentuh hati, Bu. Menyentuh hati. Jadi ya kadang begitu. Karena kami juga saya sendiri juga sebagai tim aksi cepat tanggap banyak mendapatkan insight-insight ya terkait dengan pergerakan teman-teman relawan, terutama tentang aksi kemanusiaan itu kita langsung udah nggak usah mikir banyak-banyak, udah langsung aksi-aksi begitu. Alhamdulillah sambutan masyarakat, para mitra-mitra kita juga senang, apalagi teman-teman itu kan dari teman-teman nggak disuruh kadang ngomong tapi langsung dalam hati menyampaikan. Nah ini kayaknya balik lagi deh kayak ke apa namanya Pak Bras nih, gitu ya. Ke owner. Iya dong. Nah,
Bang Roni dulu. Bang Roni dulu. Ya gimana Bang? Menurut Siap. Bang Roni, tadi Siap, kan siap. teman Yang udah. masih fresh di Batam, Oh iya. ya kan? Luar biasa. Atau mungkin ada pengalaman dulu waktu di Medan, Bang? Gini Pak Pres, saya pekan ketiga di Batam ini. Oh gitu. Jadi hati saya kok berkata, misalnya saya ada pernah nih Bang Demang, Ya. pernah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jakarta gitu. Ini Batam kok kota terakhir yang indah yang saya Iya, rasakan. iya. Kenapa itu? Tertata, Nah. jalanan rapi, pusat kulinernya seperti ini tertata, nanti perumahnya tertata lagi. Ini yang membuat kita nyaman gitu. Ya. Ini 2 pekan 3 pekan di sini cukup. Batam ini luar biasa. Luar biasa. Ternyata, Ternyata apa Bos? Oke. ya lanjut. Ini suka agak grogi karena samping Pak Presiden. Oh, iya. Biasa kalau sampai presiden. Sama Pak Presiden ya. Jadi tadi pengalaman Mas Demang, Mas Indra itu luar biasa ya. Mas Rian. Mas Rian, sorry. Indra Rian, Pak. Milenial Batam. Channelnya ya. Ya, Batam Milenial. Batam Milenial. Iya. luar biasa. Jadi memang kami yang sehari-hari di dunia kemanusiaan, memang ini yang kita harapkan sebenarnya. Ya. Kita baru tadi, kenapa kemarin Bang Agus kok kita harus Mas Demang. Ternyata itu tuh jawabannya tadi. Ternyata Mas Demang udah jauh berbuatnya, udah jauh kepeduliannya, dan ini menjadi inspirasi. Nah kalau kami di lembaga ACT, kita pilarnya 3 tuh. Produk program kemanusiaan, menggerakkan volunteerism. Nah seperti teman-teman tuh, Pak Pres. Itu teman-teman tuh jalan, Iya. dia keliling. Jadi sehingga apa? Kedermawanan itu tidak hanya mesti selalu dengan uang. Jadi kedermawanan itu bisa dengan ide, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga. Perbuatan, tenaga. Dengan ini waktu. Seperti Pak Pres menyiapkan tempat. Mestinya ini penuh nih, kayak sepertinya di booking orang. Iya. Tapi slotnya untuk 2 jam ini untuk kemanusiaan. Bukan begitu Pak Pres? Siap. Waktu ACT dan YouTuber Batam. Luar biasa. Pokoknya Pak Pres siap. Nah jadi ini memang harapan kami juga di Batam. Terus terang kami kehadiran kita 3 tahun di sini belum berhasil menyampaikan pesan sepenuhnya kepada jangankan ke pria, khusus kota Batam saja belum. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada malam hari ini semakin banyak kita menggerakkan kepedulian masyarakat Batam, khususnya fanpage-nya YouTuber plat BP Batam, ya kan para fansnya Bakso Pak Pres. Saya memang semenjak kenal Pak Pres ini, saya ikutin Facebooknya, luar biasa, Nice. aktif terus. Saya selalu lihat ini Pak Pres luar Lebih biasa. aktif mana sama saya? Agak lebih gila apa aktif. Jadi istilahnya Per detik absen ya. Enggak, karena dulu saya belajar dari dia sebenarnya. ini dahsyat. Itu yang saya temukan di Batam luar biasa gitu. Maksudnya di online-nya dahsyat gitu. Nah makanya saya sampai sini tadi Pak Pres. Siap. Setelah kenalan dengan Mas Demang, Mas Lian ini, saya langsung pesan. Saya langsung Pesan pesan apa itu itu, Pak? mie ayam bakso. Dulu itu juga, tadi itu juga yang saya makan. Dahsyat betul. Enak banget deh. Masya Allah. Ya, ini dari disambut ya. Ya. Sering-sering Mas Demang, Mas Rian disambut sama Bang Rian. Nah, kayaknya itu masih ada berapa ya durasinya ya? Ini tadi mana nih? Tim. Hah? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Ya. Ya, tentunya Mak cepet men. cepet ya? Mas aja. Tadi padahal Mas Demang enggak, mau lanjut lagi ya? Kita tinggal di sini. Jadi tadi Mas Demang tadi kan kita baru ulik nih kegiatan beliau kan. Mas Demang, Ya. dengan Rohinya ini. apa nih Mas Demang bisa ambil pelajaran, ajak teman-teman seperti apa kira-kiranya? Kalau, gerakan yang bisa kita masifkan aja. Gini, kalau kami ini kan kasarannya jadi influencer ya, Maksudnya influencer itu kadang-kadang ucapan kita kadang-kadang ada yang perhatikan. Jadi saya itu kadang-kadang mengimbau ke teman-teman bahwa di sana itu ternyata sudah ada lembaga yang jalan di sana. Salah satunya ACT kan, Iya. untuk memanusiakan manusia yang saudara kita Rohingya itu. Nah, saya sih kadang-kadang pengen mengimbau gini ke teman-teman. Kalau seandainya ada
porsi dana yang mau disalurkan, mengapa kita tidak Dilibatin. diberikan kepada lembaga itu yang sudah di sana, Oh, ya iya. misalnya ke ACT atau ke apapun yang merasa dipercaya. Kalau saya merasa ACT ini memang dia super cepat tanggap. Betul. Jadi bisa jadi besok diganti SACT, super aksi cepat tanggap. saya itu merasa apapun kejadian kemanusiaan di Dimanapun, mana-mana, dimanapun. bukan cuma di Indonesia loh, Iya. dimanapun ACT luar biasa nih, ACT luar biasa. Makanya kemarin pas Mas Agus ngomong, Mas Dimang, mau nggak ngobrol sama ACT? Mau lah. Saya itu, Ayo. saya Biar itu cepat, sebenarnya, cepat tanggap. saya itu sebenarnya pengen menampung itu, menampung lemparan bola itu, karena saya itu sebenarnya ada sesuatu yang pengen saya keluarkan dengan ucapan seperti ini. Saya itu pengen memberikan teman-teman bahwa ACT ini loh ada lembaga yang benar. ACT ini loh ada lembaga yang super cepat. Mengapa kita tidak mendukung? Ya sesuka apapun kita bisa. Iya, kalau yang punya uang banyak ya pakai duitnya. Kalau yang punya masa banyak ya dengan ucapan seperti ini. Saya mikir dengan subscriber saya 45.000, saya merasa saya itu bisa ngomong ke orang, ke minimal subscriber saya bahwa kalau pengen memberikan sesuatu untuk dilibatkan ke sana, pakailah ACT. Jadi pengen pesan-pesan seperti itu sebenarnya kadang-kadang mungkin ada teman-teman yang pengen menyampaikan ke situ tidak ditangkap atau tidak tersampaikan. Nah, saya itu mewakili. Bener ya? Ada kepikiran nggak sih bikin vlog khusus tentang kemanusiaan bareng ACT jangan? Itu dia, harus kita agendakan. Iya, Ada ya kan Bang Rian kan? kepikiran gitu? Pas. Hah? Cocok. Kira-kira. Ayo Saya- kapan? Ketua, ayo kapan? Hah? Tandem dengan ACT. Gerak. Oke, Kan begitu Bang. Pas sekali. karena mungkin ya saya selama ini belum kepikiran ya, belum terpikir untuk ternyata kalau ada respon bagus dari ACT, mari kita tangkap, ya kita laksanakan. Siap. Siap. Gitu. Seperti yang kalau saya seperti yang saya kembalikan ke tim Solid Sel Batam tadi ya, saya mungkin kalau tim Solid Sel kan dia terlalu semut, jadi jalannya terlalu tidak menggeliat di media sosial karena kadang-kadang teman-teman, udah biarin lah, nggak usah cerita-cerita di media, kadang-kadang kan seperti itu. Saya pengen yang ACT ini ya kita gelorakan, Oh yes. karena lembaganya udah jelas, apa-apanya udah jelas dan kerjanya tuh nyata seperti itu. Saya tuh Dan terlalu satu ngomong lagi ya ketua. dia. Satu lagi ketua, yang memang banyak orang-orang yang butuh bantuan atau mungkin macam tadi disampaikan penerangan yang lebih cepat lagi, ya kan? Jadi tadi kita juga terengah, ternyata masih banyak di di pulau-pulau yang nggak pakai penerangan. Dan itu kan kalau kita lebih cepat kan lebih baik. Iya. Betul. Oh iya, Mas Mang. Ya. Dari penerangan kayak menarik tuh, kayak program itu jadi program lokalnya secepat tanggap, Oh, bisa. kolaborasi dengan tim sponsor. Nanti sebenarnya kita ada wadah itu untuk bagaimana mengajak ke dermawan lebih cepat. Oke. Namanya batam.indonesiadermawan.id. Nah itu bisa di Batam batam.indonesiadermawan.id. indonesiadermawan.id. Oke, Itu misalnya contohnya, Mas Demang di Kepulauan Riau itu contoh misalnya, yuk kita hadirkan 1000 solar cell di Kepulauan Riau. Bersama dengan ACT sebagai mitra penghimpun donasinya, nanti implementasi teman-teman. Bisa. Kalau satu titik itu berapa sih biasanya? Oh iya, tadi kembali ke Pak Oh Fred iya. ya. Budgetnya belum Jauh dibilang. budget ya. Berapa satu titik tuh? Satu titik itu estimasi antara 15 sampai 20 juta. 20 juta. Kalau misalnya kalau 1000 kurang nggak ya? Kalau di kurang Oh, nggak? nggak ada. Sepulau di Kepri ini Ada berapa? yang covernya itu sekitar 300-an pulau. 300 pulau. Itu yang ada penghuninya berarti? Yang campur, yang ada penghuninya paling cuma 100-an, 100 berapa, nggak Pulau sampai Riau? 200-an Pulau Riau. Oke. Nggak sampai nggak, yang udah terpenuhi banyak ya, kalau yang cuma dikit-dikit kadang-kadang kemarin kita ya kan kadang kita itu emang
masangnya akan tergantung sama list yang dikasih sama dai-dai kan. Dai-dai itu kadang-kadang terkumpul di DSNI yang muka kuning ya. Nah, data dari sana itu kadang-kadang itu yang kita centang-centang. Oh ini di situ ada beberapa keluarga, misalnya ada berapa kakak kayak di Tanjung Saud cuma ada 15 kakak. Terus yang di Dahan kemarin yang nggak banyak, terus Kepala Jeri itu sampai ratusan kakak gitu. Kepala Jeri ya. Itu jadi ya macam-macam ininya, mode stylenya. Oke. Tapi kalau kita explore lagi di pulau sebenarnya tidak hanya listrik sama. Apa sih rata-rata sih kebutuhan di pulau? Saya itu paling sekarang paling penting itu kalau selain penerangan air. Dua itu. Berarti kalau kita mekanik coba nanti kita coba lontar ya. Kita ada makanya wakaf sumur. Itu pernah dengar nggak sumur bor di situ? Sumur coba nggak? Sumur bor yang pernah dicoba itu bukan kita, tapi kita ada bukan tim ya. Pernah yang masang sumur bor itu di Pulau Caros namanya. Pulau Caros ya. Pulau Caros itu dipasang penggerak. Dia penggerak itu pakai tenaga angin. Pakai kipas itu dari PT Philips yang pasang. Itu memang efektif. Airnya memang udah ada di situ. Berarti maksudnya airnya udah ada, cuman dia menyalurkannya ke masyarakat atau pengambilan dari sumurnya itu yang belum ada. Ini cocok nanti Mas Demang. Kalau di ACT namanya program tepian negeri. Oh iya itu ya mungkin ya. Jadi memang untuk di Kepri ini kita sudah ada juga bangun satu sekolah ya. Itu di Bintan ya. Iya. Di Kepulauan juga. Ini besok kita mau sana nih. Besok kita ada penyaluran sahabat guru. Program itu sahabat guru Indonesia. Jadi guru-guru honor yang kita bantu. Jadi apa? Program tepian negeri ini memang pertama sekali masuk kepada kebutuhan pokok. Seperti tadi kan, keadaan makannya, sehatnya bagaimana, pendidikannya bagaimana. Ini bisa kita inginkan. Ini kalau Mas Demang udah masuk ke sana dengan penerangannya, mungkin nanti kita bisa tandem dengan ACT. Bagaimana nanti pendidikan di sana bisa berjalan. Termasuk memang program wakaf ya. Nah ini nanti sepertinya Pak Pres, Mas Agus, kita semua harus ikut. Karena kita di pertengahan Juli mau launching satu sumur wakaf di Kepri. Siap. Itu di Pulau di Pulau apa launching sumur wakaf kita? Pulau Mandar. Wah ini nih, ini tim programnya ini biasanya nih, beliau. Pulau apa? Pulau Manda, Kabupaten Seribu. Oh Karimun, Karimun kayak kita itu ke Karimun baru ke ini Pulau Bahan itu. Kalau itu belum. Oh Pulau Bahan ya. Ini orang Karimun. Oh iya. Nah jadi Mas Demang, Pak Pres, siap. Ini waktu dekat ini, nah ini kabar gembira, mungkin keberkahan dari tempat Pak Pres. Amin. Waktu dekat ini kita akan launching, udah hampir selesai, udah hampir 80% sumur wakaf. Untuk masyarakat 50 sampai 100 kakak di sana. Jadi sumurnya sama MCK-nya sekalian. Nah, terus yang kedua itu kita mau launching juga. Kemarin kita bantu satu pesantren dari pulau namanya? Pesantren Al-Mubarok ya? Al-Mubarok Pulau Medang. Pulau Medang. Lingga. Oh iya. Nah itu sudah juga hampir 90%. Mudah-mudahan di Juli ini kita sudah bisa launching juga. Nah maka karena tadi Mas Demang banyak cerita pulau, kami nggak enak juga dong, kami panas juga dong. Jadi kita bisa sama-sama bersemisal, berkolaborasi. Saya merasa yang dikerjakan ACT ini sesuatunya begitu besar gitu ya. Mungkin ya tidak, kalau kami kan tim solar cell itu kan kita ambilnya cuman rate paling bawah kecil aja gitu. Mungkin kalau ACT kan memang harus ini harus maksimal ini. Kalau kita kan yang penting ada lampu, yang penting bisa mic-nya nyala. Karena lagi-lagi memang kalau yang lihat dari pergerakan ACT, kita memang konsepnya adalah kolaborasi. Kolaborasi masif, baik secara personal, komunitas, maupun organisasi. Tapi kalau di Batam memang ini menjadi tantangan kita. Harapannya
dengan kehadiran YouTube 4BP ini menjadi penggerak juga nih teman-teman dari komunitas, dari perusahaan ini. Ayo kita bareng-bareng gitu, nggak apa-apa kita bareng-bareng diskusi, kita bareng-bareng eksekusi, bareng-bareng kita bantu saudara kita yang memang sangat membutuhkan gitu. Pak Pres, nah balik ke Pak Pres nih, ini kayaknya udah pingin ngomong apa? Angka-angka, closing, segala macam. Sama Pak Pres. Kita kan nggak enak, mendahulukan Bang. Harus dengan Pak Pres lah. Ya, kalau jujur kalau Pak Pres ya sangat bangga banget sama ACT, jujur. Kadang saya terpikir gitu, sekarang ini dimanapun ada, setiap bencana pun ada. Saya terpikir, ya mohon maaf, kalau seandainya nggak ada itu gimana gitu loh. Betul. Coba bayangkan, Pak Pres beda seperti ya. ya kan? Seperti apa coba ketika ACT nggak ada itu seperti apa? Sebentar, saya salah sedikit Pak. Gimana? Saya tuh kadang-kadang kira, mereka itu kok punya tenaga terus ya? Nah, itu Membantu itu loh. Udah, dari terusin. mana? Energinya dari mana datang? Ada tenaga terus loh. Jadi saya kadang kepikir ke situ. Jadi marilah teman-teman semuanya yang mungkin melihat aksi-aksi dari teman-teman ACT, kita dukung, kita support benar-benar karena kita kembalikan ke diri kita lah. Kalau seandainya kita nggak ada ACT, kita bisa apa dengan bencana itu? Kita bisa apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa kan, ya kan? Paling cuman doa. Tapi ACT jauh lebih depan ke lokasi dimanapun. Kita mungkin dari gempa bumi terus lain sebagainya lah. Saya rasa memang di setiap kejadian di nasional di Indonesia ini ACT selalu ada. Ini yang menjadi kebanggaan saya pribadi, pecinta ACT. I love ACT. Subscriber ACT. Jangan lupa subscribe. Ada pesan sponsor pula. Makanya saya itu tetap gini. Ini sebenarnya kembali ke pesan kita tadi. Betul. Nah, kita jauh. Kita tuh kalau misal ada kejadian Rohingya ini ya, yang paling dekat kejadiannya ya, di Aceh. Kita paling banter, paling cuman bisa doa. Atau cuman baca berita. Iya, nengok aja. Nah, padahal ACT udah di sana, mengapa kok kita tidak tergerak hatinya untuk nitip ini loh, Iya, nitip loh. betul. Nitip ke ACT. Coba deh kita ngetes nih. Kita mau nitip ya. Ini nitip saya ke ACT. Kan bisa. Iya. Dimanapun kita, karena kita tidak bisa melangkah jauh ke sana. Betul. Kita sudah disambung tangankan oleh ACT. Saya mikir seperti itu. Saya tuh memang ya tetap salutnya gitu kok. Tenaganya itu ada terus gitu. Nggak capek. Orangnya itu loh kok ada terus, aku kiranya begitu istiqomahnya gitu loh. Betul. Banget. Istiqomah banget. Kalau bahasa YouTube tuh fokus sekali. Abang ini Jawa tapi kayak orang Medan. Iya. Kebetulan kebanyakan kawan. Cocok kali kau tengok ya. Mantap itu. Nggak, jadi fokus sekali bantu orang. Jadi gini juga Mas Demang. Iya. Jadi kita yang bergerak di ACT di dunia kemanusiaan terutama ya. Ya. Jadi memang yang menjadi spirit semangat kami, mungkin kalau Mas Demang spirit semangatnya solar cell kan. Iya. Nah kalau kami memang doa daripada beneficiaries kalau bahasa kami, para penerima manfaat yang kami berikan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi gini, doa-doa seperti saudara kita di Rohingya ini yang dalam keadaan terzolimi. Betul. Ini kayak Pak Pres, dalam keadaan di tengah-tengah laut, dalam keadaan kering, tidak ada makanan, tidak ada minuman, terombang-ambing, rusak lagi kapal. Kebayang tuh? Iya. Jadi kemudian diambil sama nelayan, turun ke darat, disambut sama masyarakat. Terus kita ACT dengan para donatur mitranya yang dipercayakan donasi sama ACT, kita berikan minum, kita berikan makan, kesehatannya, tempat tinggalnya. Jadi ini yang membuat kita bersama itu Mas Demang
ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada saudara kita. Itu yang membuat spirit kami ini nggak pernah berhenti. Makanya nih kru-krunya rame terus nih. Wah, ini padahal tadi di kantor dari jam 7 pagi nih. Jadi bawanya nggak mau pulang aja. Dengan rame sini. Kalau saya di kami Mas Ron, jadi gini, ada satu doktrin dari ketua tim kami, ketua tim Solid Solar Set itu, namanya Mbak Hedi Kamto. Pak Hedi Kamto, saya manggilnya Mbak Hedi karena saya satu perusahaan dulu di Muka Kuning. Jadi doktrinnya tuh gini, tanah akan memberikan laporan pada Allah besok di akhirat. Setiap tanah yang kamu pijak itu akan memberikan laporan, Mang. Saya tuh terdoktrin gitu terus. Jadi, semisal dia Mbak Edi bicara waktu itu ketika saya di Pulau Abang. Di Pulau Abang kan ada kampung air aja kan di sana. Air Mas kampung. Saya di sana pas survei ngomong gini, Mang, kamu itu harusnya tetap semangat jalan kemana-mana. Ngapain, Mbak? Karena tanah yang kamu pijak itu nanti akan bercerita bahwa kamu pernah kesini, pernah survei, pernah mau pasang lampu yang itu hanya kamu niatkan untuk orang-orang sini. Saya sampai tiap berjalan aku masih merinding terus. Begitu doktrin itu begitu merasuk. Jadi saya itu kadang-kadang kemanapun keinginan tim Solid Solar Cell saya ikut. Gitu. Jadi ini doktrin ini yang perlu kita leburkan ke ACT. Mungkin ini sudah terdoktrin juga orang ACT seperti itu. Makanya tiap kejadian dimanapun orang ACT ada pasti ini doktrinnya luar biasa ini. Sampai seloyal itu. Sampai seloyal ini kata ini doktrin kebaikan. Doktrin yang tidak sembarangan bisa diterima orang dan tidak sembarangan disampaikan oleh orang gitu loh. Ini saya yakin doktrin ini sudah merasuk ke orang-orang ACT. Kalau maksudnya udah masuk ke dalam alam bawah sadar. Iya, betul. Jadi kalau otomatis lah, bencana otomatis bangun gitu. Ada bencana, wah kita kesana pasti kita kesana. Jadi duluan. gini juga nih Mas Demang, untuk menyemangati. Jadi ketika terjadi ada bencana nih, kan seluruh aspek kena. Nah, Contohlah kita pandemi sekarang ini, Iya. iya, pendidikan kena, kesehatan juga terdampak, semuanya terdampak. Iya. Jadi memang kami di NGO di lembaga kemanusiaan ini justru bertumbuh. Bertumbuh dan artinya kenapa? Karena memang saking banyaknya beneficiaris dan masyarakat Indonesia yang harus kita bantu bersama-sama. Iya, iya. Jadi ketika ada bencana-bencana itu, kalau semuanya tidak ada yang memikirkan bagaimana solusinya, ini kan juga bisa luar biasa ini. Betul. Jadi makanya kami di NGO biasanya ketika ada bencana-bencana alam, memang teman-teman ada namanya itu emergency. Kalau udah terjadi bencana, kami emergency 24 jam. Oh. Jadi istilahnya udah full, baik menggerakkan kerelawanannya, menyampaikan informasinya, dan juga menggerakkan kepeduliannya. Oh. Saat ini. Mungkin karena udah ada doktrin itu di alam bawah sadarnya ya. Nah, Pokoknya bencana kesana. Karena lagi-lagi sebenarnya Mas Demang sama Mas Rian, sebenarnya dari logo ACT itu aja itu doktrin luar biasa. Aksi cepat tanggap. Kalau misalnya nggak aksi, nggak cepat, nggak tanggap ya bukan ACT namanya. Aksi agak cepat. Aceh. Enggak, tadi sama S depannya tuh. Kalau agak berarti nggak cepat. Nggak cepat. Makanya saya itu pengen di depannya, bukan pengen, saya itu mengandaikan ACT ini tetap itu SACT, super aksi cepat tanggap. Cepat sekali kerjaannya. Asal jangan AADC aja. Ada apa dengan cinta? dan ternyata kebahagiaan itu membantu orang. Mas Rian, kan di channelnya udah pernah ada bahas tentang kemanusiaan tuh. Belum. Nah, kayaknya ketawa. Nah, nih. Langsung nih. Dah. Nggak Deal, Berarti deal, challenge deal, dong. deal, deal. Iya. Kapan gini ketua? Ya. Kapan agendakan ya kan? Ya sama ACT. Ayo lah. Oh gitu ya. Oke, bisa nanti kita. Kalau saya sih pengennya nanti ke teman-teman YouTuber kalau mau, seandainya kita tidak sempat berkumpul secara formal ya. Jadi kita bikin konten sendiri-sendiri di Nah, rumah. itu maksud saya. Oh. Nah, itu malah kayaknya lebih efektif. Iya. Bikin konten di rumah bahwa Oh, iya. ternyata ACT itu udah jalan sana loh, udah melakukan aksi kemanusiaan ke sana loh. Kayaknya nih
kalau instruksi buat konten kayaknya harus ketua yang instruksi ke pasukan, bener nggak? Siap. Siap ya, Mas Dimang? Dia siap. Pokoknya siapin konten, Mas. Kita siapin ini aja nanti virtual account Ya, oke. donasi ACT aja, masing-masing youtubersnya. Ah, Itu siap. aja. Oke, siap. Jadi kira-kira begini nih Mas Demang. Jadi kita ingin mengajak melibatkan semuanya masyarakat ini dengan segala aktivitas, profesi, masing-masing. Jadi bagaimana kita menyampaikan kebaikan demi kebaikan kepada masyarakat. Betul. Kami aja istilahnya ACT nih betul-betul mulai dari bawah, istilahnya kita tidak ada ketokohan, kita tidak ada public figurnya, Ya. kita tidak ada toko pengusahanya. Ah. Murni memang anak-anak asli Batam yang dari nol kita angkat, dan alhamdulillah itu Mas Demang. Ya. Itu sedikitnya kita bisa berbuat untuk Batam dan Kepri. Nah ini apatah lagi dengan Mas Demang, ketua YouTuber plat BM Batam, BP Batam, BM atau milenial? BM ingat Pekanbaru. Iya, ingat Pekanbaru. Enggak, dulu Batam BM juga dulu. BM Ya, juga. sebelum BP itu BM. Nah, dengan 45.000 apanya tadi kan? Subscriber. Subscriber. Luar biasa. Makanya kami sangat senang sekali dari ACT bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Amin. Kita juga. Insya Allah saya yakini ke depan tuh akan penuh keberkahan demi keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal Karena begini Mas Agus, Ya. ketika kenal Mas Demang, kita udah kenal Mas Demang begini, Ya. rambut boleh gondrong, Ya. tapi hatinya itu Hatinya. dingin. Nah, itu dia. Jangan terpengaruh tampilan luar. Ya, kan? betul. Ternyata kan malu kita nih. Ya. Kita seperti ini gitu, malu kita kan sama nonton. Kita merasa berbuatnya udah banyak ACT kan. Ternyata Mas Demang seorang aja. Kita perlu belajar banyak ini. Ya. Sepertinya obrolan kita makin seru ya. Tapi kayaknya di penghujung kita minta closing statement lah ya. Gitu ya, Bang Ron ya. Siap. Kita tuh mau ada yang mau sampai lagi ya? Ada yang kurang nggak? Bang Bros, siap-siap closing statement ya. Nah, dari Mas Dimang dulu lah. Closing statement Bang. Terkait dengan aksi kedermawanan, aksi kemanusiaan. Seperti apa nih? Seruan-seruan dan ajakan-ajakan buat teman-teman. Garis bawahnya sebenarnya seperti tadi kalau dari saya, karena sebenarnya kita itu memang sebagai umat manusia, kita itu punya hak yang sama untuk membantu manusia lain. Bukan kewajibannya, kalau kewajiban kan rasanya kita agak berat, tapi kita tuh itu hak saya loh membantu orang itu seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya punya hak yang sama untuk membantu orang lain, itu aja sebenarnya. Jadi apapun caranya, apapun profesinya, apapun latar belakang pendidikan, latar belakang kerja, latar belakang suku, agama dan apapun, tidak membatasi bahwa kita tuh punya hak yang sama untuk membantu orang lain. Gitu. Dan kalau teman-teman kebingungan untuk mencari lembaga yang cocok, saya rekomendasi salah satunya ACT. Gitu, yang mau. Kalau seandainya mau, kalau seandainya saya pengen khusus untuk lampu solar cell ya nanti ke tim saya. Ya lagi-lagi nggak apa-apa. Karena misi-misi kemanusiaan. Tapi ya gitu, kalau ke tim saya doktrinnya terlalu kencang. Kalau nggak ikhlas nggak usah nyumbang. Kalau masih tanya-tanya laporan nggak usah nyumbang. Laporannya lihat di YouTube aja atau lihat di Facebook, udah selesai gitu. Saya pengen doktrin itu bisa disampaikan teman-teman ACT nanti ke donatur lainnya. Baik, Mungkin. Masya Allah. Gitu aja. Mungkin Ya. teman saya jadi hak yang sama untuk membantu orang lain, gitu aja. Masya Allah, ini pesan yang akhirnya sebenarnya menasihatin diri kita sendiri. Ya. Termasuk saya deh, teman-teman di aksi Cepat Tanggap untuk terus bersemangat. Nah, Bang Rian, apa nih Bang? Oke, kalau saya sedikit aja, mungkin ini kata-kata yang udah sering didengar dan sering didengungkan lah. Ternyata kebahagiaan itu adalah membantu orang lain dengan apa yang sudah kita perbuat. Jadi ternyata itu selama ini kan orang masih berpikir kayaknya banyak uang itu bahagia gitu. Ternyata kebahagiaan itu adalah membantu orang lain, itu kita bahagia gitu. Itulah kebahagiaan yang hakiki gitu. Jadi saya rasa dengan aksi Cepat Tanggap ini, saya rasa orang yang ikut di dalam sini mudah mendapatkan kebahagiaan. Amin. Yang betul-betul mereka membantunya ikhlas ya. Jadi kebanyakan orang tuh gini, mau bantu tapi pakai punya orang lain gitu. Jadi nanti dia menyalahkan orang lain ini.
Ya udah kalau mau bantu ya bantu aja dari diri sendiri dulu. Gitu, dari diri sendiri dulu. Permasalahan orang lain mau ikut membantu, ya itu memang harus digerakkan. Maksudnya harus ada yang menggerakkan juga dan harus tergerak dari hatinya. Intinya memang ilmu ikhlas itu adalah ilmu yang paling tinggi lah. Ya, betul. Iya, nggak ada ilmu yang lebih tinggi dari ikhlas. Dan begitu kita sudah ikhlas, kita akan membantu orang, dan disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Betul. Itu sih. Mungkin udah sering dengar ya. Saya cuman ya kan kalau sering dengar mungkin Ustaz sering, tapi kan kalau seorang YouTuber itu luar Beda deh, beda. Beda. Betul. Apalagi yang berambut. Anak Korea, milenial. Milenial. Iya. Yang cerita begitu. Benar nggak? Betul. Karena saya jujur aja, saya sudah di posisi gimana ya? Jenuh dengan hidup gitu. Iya, karena Jenuh dengan style hidup atau gimana? Stylenya atau ya bisa gaya hidup, Oke. style, atau kalau bahasa orang sekarang itu cari uang lah. Oh, jenuh dengan cari uang. Iya, jadi saya sudah jenuh dengan ya kalau uang kita sih jadi gini. Carilah duniamu untuk bekal akhiratmu. Masya Allah. Kebanyakan orang kan kadang ya saya nggak bilang orang lah ya, Iya. takut tersinggung ya. Pokoknya kalau prinsip saya gitu, carilah duniamu untuk bekal akhiratmu. Jadi kita begitu di dunia ya udah kita kayak membantu seperti ini. Ya sudah ikhlas aja gitu bantu. Nah, cuman saya belum. Gitu. Tapi insya Allah setelah live ini Insya Allah. nanti memang kantor ACT Iya, di insya Kasar Allah. Sukajadi. Kita tunggu ya. Siap. Luar Oke, biasa. gitu Mas aja. Yan. Nah, sambil nunggu Pak Pres nih, kita tunggu statement Pak Presnya. Enggak mau. Ya, mungkin baru nih Bang, sebelum ini kita close gitu, apa Bang pesan-pesan Iya. dari ngobrol kita ini seperti apa? Kalau kita memang di penggiat di dunia kemanusiaan, ya kita selalu mengajak dan menghimbau kepada seluruh saudara kita se-Indonesia, khususnya di Batam ya. Ya. Jadi kita bersama-sama membantu meringankan beban duka saudara kita yang ada di Rohingya. Saat itu terdampak di Aceh Utara. Iya. Karena memang yang membuat kami terutama di penggiat kemanusiaan ini ya untuk selalu bersemangat, karena ya kita kembali lagi, barang siapa yang mudahkan urusan saudaranya maka Allah akan mudahkan urusannya. Barang siapa yang bantu orang lain maka Allah akan bantu dia. Nah, lebih kuat lagi, barang siapa yang selamatkan satu nyawa berarti sama aja dengan menyelamatkan seluruh nyawa. Satu nyawa itu teman-teman. Apalagi itu sekarang kita bawakan ke Rohingya itu ada 97 misalkan. Ya. Sebaliknya, barang siapa yang bunuh satu kehidupan manusia sama aja dengan membunuh seluruh kehidupan. Jadi untuk di Batam, khususnya teman-teman penggiat multimedia medsos di Kota Batam, kita mengajak. Jadi di ACT teman-teman bisa berdonasi, bisa langsung datang ke kantor kami. Ya. Ini nih Mas Demang juga harus kita Oh undang. iya, apa aja nih informasinya? Nah, di kantor kita itu ada di Khazanah Plaza. Aha, betul. Jadi dari langsung di depan kelihatan. Itu juga bisa juga melakukan donasinya. Sama sekarang kan enak nih. Ya. Orang udah m-banking, orang udah segala macam, tinggal klik. Nanti ada semua, tinggal klik m-banking segala macam langsung bisa berdonasi kemana saja. Nah, yang ketiga, Mas Demang nih di rumah nggak mau keluar karena sekarang di Pandemi. Batam kita belum bisa rame-rame. Telepon nih Mas Agus atau kantor ACT, ini tim kita bisa konsultan kita bisa juga datang ke rumah, bisa diambil lagi. Luar biasa. Jadi ya kita mengajak kepedulian seluruhnya masyarakat Batam ya, terutama penggiat YouTubers se-Batam untuk bersama-sama kita bantu ringankan beban saudara kita di Aceh Utara. Ya. Itu Bang Gus. Mana Pak Pres nih nanti ya? Ya, sahabat semuanya, sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan. Alhamdulillah tak terasa ya kita ngobrol-ngobrol ringan gitu ya sambil di apa ya Minum. hadirnya sambil minum dihadir sama Pak Pres. Dan sekali lagi terima kasih Mas Demang kehadirannya. Habis ini kita makan-makan dulu ya. Iya. Makan bakso kita. Udah dingin baksonya. Ada Pak Pres, ada Pak Pres. Jadi begini, tadi awalnya ada, Ya. doa kalau ada. Gimana Pak Pres? Closing ya, Closing closing. statement. Ngomong apa ini? Iya ngomong apa ya? Ya namanya closing statement Pak Pres lah. Monggo Pak Pres. Oke teman-teman semuanya, ya biasa. Ya nggak apa-apa. Ya ucapan terima kasih, apresiasi. Ya intinya gini, saya jujur mengucapkan terima kasih banyak kepada ACT. Kita
masyarakat Indonesia cukup bangga dengan adanya ACT. Ya mudah-mudahan ACT semakin sukses dan insya Allah mudah-mudahan tetap istiqomah. Karena yang berat itu istiqomahnya. Ya. Betul. Saya sendiri selaku masyarakat sangat berterima kasih sudah membantu saudara-saudara kita sesama manusia dan khususnya masyarakat Indonesia. Itu aja. Dan bahasa Pak Pres kan? Iya, dan makanya saya agak serius itu Pak Pres. dan ketua kita, YouTuber Pak TV Batam, terima kasih banyak. Ternyata pengalaman beliau juga belajar kita. patut kita contoh. Ya. Mudah-mudahan kita bisa kedepannya bisa kerja bareng semuanya dari ACT, YouTuber Pak TV Batam, dan mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik kepada khususnya masyarakat Batam. Amin. Ya, alhamdulillah, sekali lagi terasa semuanya sudah pada bicara, semuanya sudah menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya juga sebagai pengantar saya mengucapkan banyak terima kasih terutama narasumber kita yang hadir ya, teman-teman Mas Demang, Mas Rian, terutama juga Bang Ronio dan Pak Pres sudah menyediakan tempat yang sangat nyaman bagi kami untuk ngobrol hari ini. Mungkin ini bukan yang terakhir ya. Insya Allah mungkin dalam hal yang lain kita bisa bicarakan topik-topik yang lain. Tentunya diajak sama tim YouTubers yang lain. Ya. Sekali lagi terima kasih atas teman semuanya sudah menyaksikan sama-sama membagikan informasi ini obrolan kita. Saya kita semua undur diri. Saya Agus Supriyanto dari Pak Pres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.